Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa syarrafana bi khairi syari'atin syuri'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar kembali mengkaji kitab Allah, mentadabburi firman-firman-Nya dan mengambil pelajaran yang ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan kajian kita pada kesempatan kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ilmu yang bisa kita dapatkan dapat menjadi pemacu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi salah satu karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menjemput rahmat-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bersama, mentadabburi bersama surah An-Nasr, salah satu surah pendek yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di penghujung kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah An-Nasr merupakan salah satu surah pendek dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Dan memang tidak terlalu sulit bagi kita untuk menghafal surah ini. Adik-adik kita yang belajar di TK atau di PAUD, saya rasa sudah banyak yang menghafal surah ini. Namun perlu kita renungkan bahwa apabila kita sudah menghafal sekian lama, maka sangat perlu bagi kita untuk mentadabburinya, senantiasa membacanya, merenungkan maknanya sehingga dapat menjadi acuan ibadah kita, acuan amal kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat senior. Mereka rata-rata sudah berusia lanjut. Dikumpulkan oleh Umar ibn Khattab. Lalu Umar bertanya kepada mereka, apa pendapat kalian, para sahabat sekalian, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Tentang apabila kemenangan itu telah datang. Para sahabat yang hadir pada saat itu mengatakan bahwa itu adalah surah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada kita diperintahkan untuk banyak bertasbih dan beristighfar kepadanya. Karena akhir surah itu diakhiri dengan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi para sahabat senior mereka memahami bahwa surah ini sekedar perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak tasbih dan beristighfar kepadanya. Lalu Umar ibn Khattab bertanya, mengarahkan pandangannya kepada salah seorang sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abdullah ibn Abbas, seorang sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doakan dengan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kefahaman agama kepadanya dan berikanlah pengetahuan tafsir Al-Qur'an itu. Lalu apa jawab sahabat Abdullah ibn Abbas terhadap pertanyaan Umar ibn Khattab? Beliau mengatakan, surah ini adalah surah yang menjelaskan tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Zakat TV
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata apabila kita baca surah ini, kita tidak menemukan sama sekali ayat yang mengatakan ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah salah satu urgensi kita belajar tafsir. Kita mengkaji dan mentadabburi surah ini beserta dengan tafsirnya. Ada riwayat lain pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha bahwa telah turun suatu surah yang mengabarkan akan dekatnya ajal beliau. Setelah itu Fatimah radhiyallahu anha menangis terseduh-seduh. Sesaat kemudian Fatimah radhiyallahu anha tersenyum. Lalu ada seorang sahabiah bertanya kepada Fatimah, kenapa beliau menangis dan kenapa beliau tersenyum? Fatimah menjawab bahwa ia menangis karena disampaikan oleh Rasulullah bahwa ajal beliau telah dekat. Lalu kenapa Fatimah radhiyallahu anha tersenyum? Fatimah menjawab bahwa beliau mengabarkan kepada dirinya, kepada Fatimah, bahwa ia adalah keluarga Rasulullah SAW yang paling dekat atau paling cepat menyusul Rasulullah SAW. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tadabburi dan kita renungkan tafsir surah An-Nasr ini ayat per ayat sehingga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari surah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath dan kemenangan itu. Idza, kata idza dalam bahasa Arab menerangkan pertama tentang waktu, jadi tentang suatu waktu apabila terjadi suatu peristiwa. Kemudian idza juga bisa berarti syarat. Maka ketika ada syarat, maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan itu. Yang dimaksud dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan yang Allah berikan kepada Rasulullah, wal fath adalah Fathu Makkah. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nasr ini setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali tadabbur dan kajian tafsir surah An-Nasr pada kesempatan kali ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah dan kemenangan itu telah datang. Yang dimaksud dengan al-fath atau kemenangan dalam surah An-Nasr ini atau surah kemenangan ini, surah pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini, para ulama tafsir yang dimaksud dengan Al-Fath ini adalah Fathu Makkah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan 10.000 pasukan menyerang dan mengepung kota Mekah. Itu satu kemenangan yang sangat luar biasa sekali. 10 tahun yang lalu mereka mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Tapi 10 tahun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa 10.000 pasukan dan mendapatkan kemenangan yang gemilang. Satu kemenangan yang luar biasa sekali. Lalu apa
yang Rasulullah SAW lakukan terhadap orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Beliau memaafkan mereka, beliau memberikan ampunan kepada mereka. Tidak ada balas dendam, tidak ada amarah, tidak ada murka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa? Dan apa yang harus dilakukan? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala ketika kemenangan, ketika pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu datang? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau menyaksikan orang-orang itu masuk dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Jadi sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum Fathu Mekah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah bersama dengan 10.000 pasukan itu, apalagi sebelum Rasulullah hijrah, orang itu masuk Islam sembunyi-sembunyi, satu demi satu. Mereka harus berupaya keras, harus menyembunyikan diri mereka ketika mereka menyatakan keislaman dan mengikuti millah Ibrahim, millah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika Fathu Makkah, orang-orang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan keislaman itu tidak lagi satu persatu, tetapi kabilah demi kabilah, satu desa orang masuk Islam, satu kampung orang masuk Islam, satu suku orang masuk Islam. Demikianlah yang terjadi di penghujung hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, inilah tabiat dakwah. Ketika dakwah itu mulai dirintis, dakwah itu dimulai, maka hanya 1, 2, 3 orang yang bergabung bersama dengan barisan dakwah. Dan pahala mereka itu tidaklah sama dengan orang yang masuk ke dalam barisan dakwah, masuk ke dalam Islam dengan orang-orang yang setelah Mekah, situasi aman, situasi gampang, situasi enak. Pahala orang-orang yang memulai dakwah, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW itu jauh lebih besar ketimbang orang yang mengikuti jalan dakwah itu ketika masuk ke dalam Islam ketika situasi sudah gampang dan sudah mudah. Lalu apa pesan Allah Subhanahu wa taala ketika situasi itu sudah gampang, situasi itu sudah mudah? Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Rasulullah, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbik, atas keagungan Allah Subhanahu wa taala, kesucian Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir, dan jangan lupa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa riwayat menyebutkan, dan diantaranya diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, setelah turunnya surah ini, setelah turunnya kemenangan itu, maka ketika ruku dan sujud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali mengucapkan doa, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, Maha Suci Engkau, wahai Rabbku. Maha Suci Engkau atas kesucian yang ada padamu. Allahumma ighfirli, dan ampunilah dosaku. Dia mengamalkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nasr ini. Berbeda dengan sebelumnya, beberapa riwayat menyebutkan Subhana rabbiyal a'la, riwayat lain Subhana rabbiyal azimi wa bihamd Subhana rabbiyal azim. Tapi ketika setelah turun surah ini, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ya Allah, ampunilah dosaku. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran berharga yang dapat kita ambil dari potongan ayat ini. Bertasbih dan beristighfar. Ketika kemenangan, ketika kesuksesan, ketika situasi mudah itu kita dapatkan dalam kehidupan kita. Karir kita sudah puncak, kesuksesan kita, pendidikan kita, keluarga kita sudah mudah segala urusannya.
atau kita sebagai aktivis dakwah, orang yang berjuang dalam agama ini, dakwah itu sudah tersebar kemana-mana. Amalan sunnah Rasulullah SAW dapat kita saksikan di seluruh penjuru negeri. Maka seharusnya kita harus kembali kepada diri kita melihat, fasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah kepada Allah. Semua itu bukanlah karena usahamu. Semua itu bukanlah semata-mata karena keringat yang kau keluarkan, bukan karena usaha yang kau lakukan. Tapi semua itu karena min fadlillah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata yang layak diucapkan adalah tasbih untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa istighfar? Kenapa istighfar? Ternyata dalam usaha kita, perilaku kita, tindakan kita, usaha yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, itu tidak lepas dari salah dan dosa. Kita memang berjuang di jalan Allah. Kita berusaha untuk menegakkan agama Allah. Kita berusaha untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kita berupaya untuk menafkahi keluarga kita, berjuang untuk agama kita. Tetapi dalam perjalanan-perjalanan yang kita lalui itu, tidaklah kita terlepas dari salah dan dosa. Oleh karena itu sudah selayaknya kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Zakat TV yang dirahmati Allah, insya Allah kita lanjutkan perenungan dan kajian tafsir surah An-Nasr ini setelah yang satu berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah An-Nasr, perenungan, tadabbur, kajian. Kita mengambil ad-durus al-mustafadah minas surah, mengambil pelajaran-pelajaran berharga dari surah An-Nasr itu. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan dakwah itu, orang-orang masuk dalam Islam secara berbondong-bondong. Pesan Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bertasbihlah, agungkanlah nama Allah, pujilah Allah, sanjunglah Allah, wastaghfir. Sedangkan kembali kepadanya, kepada diri Rasulullah SAW, istighfar. Mohonlah ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu penerima taubat. Ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil ketika kita berinteraksi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah ini. Yang pertama, tabiat dakwah itu adalah kemenangan. Tabiat kebenaran itu adalah kemenangan. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan bagi agamanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Titik finalnya itu pasti menjadi milik orang-orang yang berjuang, berjalan di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kemenangan itu tiba, kesuksesan itu tiba, dan kita memang senantiasa harus optimis bahwa kemenangan itu pasti akan datang. Maka satu yang harus kita ingat, bahwa kemenangan itu semata-mata berasal dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan usaha kita hanya kecil. Tenaga yang kita keluarkan itu hanya kecil. Kemenangan adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sahabat Zakat TV, ketika kita kemenangan itu dapat kita raih, kesuksesan dapat kita raih, pelajaran yang harus kita ambil adalah tasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala.
agama ini milik Allah dan Allah yang akan menolongnya. Maka pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai, atau orang yang berjuang membawa agama ini, tidaklah layak dia membanggakan diri. Ini semua, kesuksesan ini semua karena keringat saya. Itu tidaklah selayaknya sampai keluar dari mulut seorang yang memperjuangkan agama Allah. Janganlah sampai seorang dai membawa agama, memperjuangkan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ini semua karena saya. Itu adalah kedustaan. Karena semua itu min fadlillah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sebagai manusia, sebagai umat muslim yang memperjuangkan agama, berjuang dalam agama ini, atau kita mendakwahkan agama, mengajak keluarga kita, kerabat kita, mencapai kesuksesan kita, itu banyak kesalahan dan dosa. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu pasti banyak melakukan kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surah Ali Imran, karakter orang-orang yang bertakwa, orang-orang pilihan itu adalah idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Orang-orang yang bertakwa itu kalau dia melakukan kesalahan langsung ingat Allah. Apa? Ketika dia ingat Allah, apa yang dia lakukan? Fastaghfiru li dzunubihim. Mereka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa yang dia lakukan. Kemudian pelajaran berikutnya kita ambil bahwa kita harus positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu kana tawwaba. Allah itu Maha penerima taubat. Maka salah satu upaya setan untuk menjebak diri kita, menjerumuskan diri kita, ketika kita melakukan satu kesalahan, ketika kita melakukan satu dosa, setan pasti akan memunculkan rasa putus asa. Dan ini sering terjadi kepada umat manusia. Jadi kalau sudah basah sekalian mandi begitu. Jadi kalau sekalian maksiat sekalian menceburkan keburukan. Tidak semacam itu keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mencintai hambanya, Allah sayang kepada hambanya. Kalau salah segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya yang dapat kita ambil dari surah ini adalah kita mengevaluasi diri. Jadi setiap kita melakukan kerja, melakukan bahkan meraih kesuksesan, setiap kita meraih prestasi yang luar biasa, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah evaluasi. Jadi istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bagian dari evaluasi diri. Sejauh mana pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, tindakan-tindakan yang kita lakukan, itu selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejauh mana tindakan-tindakan itu melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran berikutnya, bahwa sebaik apapun orang, sesempurna apapun orang, dia pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW Allah panggil, kemudian meninggal dunia. Apalagi orang yang menyekutukannya, orang yang ingkar kepadanya, orang yang bermaksiat kepadanya. Semaksiat-maksiatnya orang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti dia akan sampai pada titik final, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meninggal dunia. Sebaik-baik manusia, pasti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perbedaan yang sangat jauh sekali antara orang yang kembali dengan membawa ketakwaan, membawa kebaikan, dengan orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membawa kemurkaan. Rasulullah SAW datang dengan membawa hadir. Rasulullah SAW kembali kepada Allah dengan membawa kemuliaan. Namanya sampai saat ini senantiasa dikenang dengan kebaikan. Berbeda dengan Fir'aun, berbeda dengan Qarun, yang dikendang sepanjang masa dengan keingkaran, kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Sahabat Zakat TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai umat muslim untuk senantiasa mengevaluasi diri, sehingga kita dapat senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.